Bapak Ibu terkasih, tema sharing firman saya kali ini berjudul Berkat Terbesar di Dalam Hidup Kita, Bapak Ibu. Mazmur 73 ayat 25 dan 26 itu mengatakan begini. Siapa gerangan yang kumiliki di surga setelah Engkau? Selain Engkau, tidak ada yang kuingini di bumi ini. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Bapak Ibu, berkat. Pengertian yang sering keliru tentang berkat itu seperti ini, Bapak Ibu. Setiap kali kita mendengar kata berkat, apa yang langsung muncul di pikiran kita itu kebanyakan orang akan mengatakan begini, apakah berkat itu? Berkat adalah rumah yang besar, mobil baru, usaha yang berhasil, anak-anak yang pintar, atau kesehatan yang baik. Tidak ada yang salah dengan semua itu, Bapak Ibu. Karena semuanya itu memang pemberian Tuhan, Bapak Ibu. Namun, jika ukuran berkat hanya sebatas pada hal-hal lahiriah, kita sedang menurunkan makna ilahi dari kata berkat menjadi sekedar kenyamanan duniawi, Bapak Ibu. Tidak ada yang salah dengan semua itu, memang. Ya, betapa banyak orang yang punya segalanya, tetapi tidak punya damai sejahtera. Ada yang kaya, tetapi hatinya kosong. Ada yang terkenal, tapi hidupnya gelisah. Ada yang sukses, tapi kehilangan makna hidup. Mereka punya berkat dunia, tapi kehilangan berkat sorga, Bapak Ibu. Jadi apa sebenarnya berkat? Berkat yang terbesar, Bapak Ibu. Berkat terbesar bukan apa yang kita miliki, tapi siapa yang menyertai kita itu. Dalam Keluaran 33, ketika bangsa Israel akan melanjutkan perjalanan ke tanah yang dijanjikan, Tuhan berkata, Ia akan mengutus malaikat untuk menyertai kami. Untuk menyertai mereka maksudnya. Namun Musa menjawab dengan tegas, jika engkau sendiri tidak berjalan menyertai kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Ini Bapak Ibu bisa baca di Keluaran 33 ayat 15. Perhatikan Bapak Ibu, Musa memilih padang gurun bersama Tuhan daripada tanah perjanjian tanpa Tuhan. Mengapa? Karena hadirat Allah, hadirat Tuhan itu lebih berharga daripada segala janji dunia, Bapak Ibu. Kita sering ingin Tuhan itu memberkati perjalanan kita, tapi Musa tidak hanya ingin diberkati. Ia ingin menikmati kehadiran Sang Pemberi berkat itu sendiri, Bapak Ibu. Sebab tanpa hadirat Tuhan, semua berkat menjadi hampa. Nah, sekarang bagaimana? Di masa sekarang Bapak Ibu, Kristus adalah wujud sejati, wujud nyata dari berkat itu sendiri Bapak Ibu. Bapak Ibu dan saudara-saudara terkasih di dalam PL, berkat sering diartikan sebagai hasil tanah, ya, jumlah ternak, atau umur panjang Bapak Ibu. Rasul Paulus namun di dalam PB Bapak Ibu ya, ini juga mengenai tentang Rasul Paulus ya, nanti akan saya jelaskan ya. Di dalam PB Bapak Ibu, makna berkat itu berubah menjadi pribadi yang hidup, yaitu Yesus Kristus. Nah, Rasul Paulus menulis, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat, bla 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 bla, supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain. Ini ada di Galatia 3, 13-14 ya. Saya persingkat tadi ya. Artinya, sesudah berkat itu sendiri
Di dalam Dia kita menerima pengampunan, keselamatan, damai sejahtera, dan hidup yang kekal. Kita tidak hanya diberi hadiah, Bapak Ibu, tetapi diberi berkat. Banyak orang menginginkan tangan Tuhan yang memberi, tetapi orang beriman sejati menginginkan wajah Tuhan yang hadir, Bapak Ibu. Dan siapa yang menemukan Yesus, menemukan berkat yang tidak bisa hilang oleh waktu, dosa, dan maut. Coba pikirkan, Bapak Ibu. Dikenali dan dikasihi oleh Allah, itulah berkat yang tidak ternilai, Bapak Ibu. Yesus sendiri pernah berkata kepada murid-muridnya, "Janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu tercatat di sorga." Lukas 10 ayat 20. Artinya, mujizat karunia atau pelayanan bukan ukuran utama berkat. Yang paling berharga adalah bahwa aku dikenal dan dikasihi oleh Allah itu. Bayangkan, Sang Pencipta langit dan bumi mengenal nama kita, mendengar doa kita, memeluk luka kita, dan memanggil kita anaknya. Bahkan ketika dunia tidak melihat kita, Allah tetap memperhatikan kita. Inilah berkat yang tidak bisa dibeli dengan uang, tidak bisa direbut oleh waktu, dan tidak bisa dipadamkan oleh maut, Bapak Ibu. Ketika kita memiliki Kristus, kita tidak kekurangan apa-apa. Daud menulis dengan iman yang mendalam, Bapak Ibu. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Mazmur 23 ayat 1. Ia tidak berkata, aku tidak kekurangan karena dompetku penuh, tetapi karena Tuhanlah gembalaku. Dengan kata lain, keberadaan Tuhan lebih dari cukup daripada segala kelimpahan dunia, Bapak Ibu. Jika kita punya Yesus, maka di dalam kekurangan pun kita tetap kaya, Bapak Ibu. Tapi tanpa Yesus, di dalam kelimpahan pun kita tetap miskin. Karena semua yang kita miliki di dunia hanyalah titipan yang sementara, sedangkan Kristus adalah bagi kita untuk selama-lamanya. Pertanyaannya, coba Bapak Ibu renungkan. Apakah kita ini sebenarnya mengejar berkat atau mengejar Sang Pemberi berkat? Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, hari ini Tuhan tidak sekedar ingin memberkati kita, percayalah, tetapi lebih dari itu, ingin menjadi berkat itu sendiri, Bapak Ibu, di dalam hidup kita ini. Mungkin Bapak Ibu sedang bergumul di dalam sakit, kekurangan, atau kehilangan. Ketahuilah, berkat Tuhan tidak selalu berarti hidup tanpa masalah, tetapi dengan hadirat yang memampukan, Bapak Ibu. Yesus tidak menjanjikan jalan itu mudah, tetapi janjinya pasti itu. Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Matius 28 ayat 20. Dan itulah berkat terbesar yang tidak akan pernah diambil dari kita, Bapak Ibu. Tuhan, kami sering salah memahami berkat-Mu. Kami sering mengejar hal-hal yang dapat dilihat daripada Engkau yang tidak kelihatan tapi selalu hadir. Hari ini kami datang bukan untuk meminta lebih banyak dari dunia, tetapi untuk menerima lebih banyak dari-Mu. Jadilah Engkau berkat terbesar kami, sumber sukacita kami, kekuatan dan pengharapan kami. Ketika kami memilih Engkau, kami tidak kekurangan apapun. Ajarlah kami bersyukur di dalam segala hal, karena di dalam setiap musim hidup,
kasih-Mu tetap sama. Di dalam nama Yesus, kami berdoa dan berserah. Amin.